Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Serangan terhadap pemerintah Prabowo mulai mengalir deras. Yang sekarang ramai adalah gugatan terhadap langkah pemerintah menangani banjir luar biasa di Sumatera. Banjir itu kan memang luar biasa menyedihkan. Sudah lebih dari 1.000 warga tewas dan ratusan lainnya hilang. Dan kini pemerintah dituduh tidak menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk mengatasi tragedi tersebut. Saya bukan siapa-siapanya Pak Prabowo, saya bukan siapa-siapanya pemerintah. Tapi saya merasa masyarakat harus memperoleh pandangan yang berimbang. Saya tidak ingin mengatakan apa yang sudah dilakukan pemerintah sempurna, tapi menghujat pemerintah misalnya dengan menganggap pemerintah tidak qualified menangani banjir, tidak becus, terlalu menjaga gengsi, terlalu jaim, juga sangat-sangat berlebihan. Salah satu tuduhan yang mengemuka adalah pemerintah dianggap secara sengaja menolak menyatakan banjir Sumatera sebagai bencana nasional karena presiden ingin mereduksi skala keseriusan menjadi sekedar gejala banjir biasa di tingkat daerah. Saya menangkap di benak banyak orang hanya kalau pemerintah bersedia menetapkan status bencana nasional, maka pemerintah bisa dianggap benar-benar hadir, peduli, dan serius. Jadi, keengganan pemerintah itu dilihat sebagai tanda ketidakpekaan atau sikap yang menunda-nunda. Pertanyaannya, benarkah pemerintah tidak serius? Yang berhak menetapkan status bencana nasional adalah presiden. Ada 3 peristiwa yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu gempa dan tsunami Flores tahun 92, tsunami Aceh 2004, dan pandemi COVID. Bencana besar lainnya seperti gempa Palu 2018, gempa Lombok 2018, dan gempa Cianjur 2022 tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah dianggap masih mampu menjalankan fungsi koordinasi dan penanganan. Sekarang pun Presiden masih menganggap peningkatan status itu belum diperlukan. Ini yang membuat sebagian masyarakat menuduh pemerintah Prabowo tidak serius, tidak peduli atau tidak memiliki kecakapan yang cukup. Menurut para pengkritik, logikanya sederhana. Penderitaan besar menuntut respons besar. Jika negara tidak memberi label nasional, maka dianggap tidak bersungguh-sungguh. Masalahnya, logika empati tidak selalu sama dengan logika kebijakan. Kepedulian negara tidak hanya diukur dari label administratif, tapi dari apa yang benar-benar dilakukan. Dalam kasus banjir Sumatera, negara sudah melakukan banyak hal. Pemerintah sudah menurunkan aparat, mengerahkan logistik, membuka posko, melakukan evakuasi, dan memulihkan infrastruktur dasar. Saat ini, TNI, Polri, Basarnas, dan berbagai kementerian sudah terlibat dalam menangani banjir dan longsor di Sumatera. Semua itu dilakukan tanpa menunggu status bencana nasional. Artinya, kepedulian tidak berhenti hanya karena satu keputusan administratif belum diambil. Kalaupun sebuah bencana dikatakan tidak berskala nasional, ini tidak berarti pemerintah pusat tidak akan turun tangan. Dalam persepsi publik, bencana nasional sering dipahami secara emosional. Semakin besar penderitaan, semakin layak status nasional diberikan. Logika ini manusiawi, tapi tidak sepenuhnya sama dengan logika pemerintahan. Dalam praktek administrasi negara, status bencana nasional adalah instrumen kebijakan, bukan simbol empati. Ia membawa konsekuensi hukum, fiskal, dan tata kelola yang panjang. Penetapan status bencana nasional akan membuka skema anggaran tertentu, mengubah pola kewenangan pusat daerah, serta memicu mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan jangka panjang. Karena itu, keputusan ini tidak bisa diambil hanya untuk memenuhi tuntutan simbolik. Penetapan status bencana nasional tanpa mungkin disadari banyak pihak bisa membawa persoalan serius dalam hal penanganan bencana tersebut. Menetapkan bencana nasional akan diikuti oleh meningkatnya aktivitas administratif dan bertambahnya aktor yang ingin terlibat. Semua itu justru bisa mengalihkan energi dari kerja lapangan ke urusan koordinasi dan administrasi. Aparat yang seharusnya fokus pada evakuasi dan distribusi bantuan bisa tersedot ke rapat, pelaporan, dan pengelolaan ekspektasi publik. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya ingin menghindari situasi di mana label besar justru memperlambat kerja konkret. Pemerintah nampaknya juga mempertimbangkan tanggung jawab jangka panjang penetapan bencana nasional. Status bencana nasional berimplikasi pada audit anggaran bertahun-tahun ke depan, program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, serta kewajiban negara yang sangat besar secara fiskal. Kehati-hatian ini bisa diperdebatkan,
tapi dia bukan tanpa dasar. Negara yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan respons cepat, tapi juga kesinambungan kebijakan. Pengalaman bencana besar sebelumnya, termasuk tsunami Aceh dan gempa Palu misalnya, mengajarkan bahwa status nasional membawa konsekuensi yang kompleks. Kita lihat sajalah kasus tsunami Aceh. Setelah Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, ratusan lembaga masuk secara bersamaan. Ini terentang dari kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri, LSM Nasional, NGO internasional, Badan PBB, donor bilateral, dan seterusnya. Ini menimbulkan banyak masalah. Dari tumpang tindih program, ketidakmerataan bantuan, hilangnya kendali pemerintah daerah atas wilayahnya sendiri, bahkan Aceh praktis menjadi laboratorium bantuan kemanusiaan global yang sulit dikendalikan. Ketika semua dikendalikan dari pusat, aparat daerah menjadi pasif atau hanya pelaksana. Kapasitas birokrasi lokal tidak tumbuh dan ketergantungan pada pusat berlanjut bahkan setelah masa darurat selesai. Beberapa studi pasca tsunami mencatat bahwa pemulihan psikologis dan kemandirian ekonomi justru terhambat oleh bantuan yang terlalu lama dan tidak terarah. Bantuan pun tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, misalnya dalam hal bahan konsumsi. Status bencana nasional menarik dana sangat besar baik dari APBN maupun donor luar negeri. Konsekuensi langsungnya, prosedur administrasi menjadi sangat rumit, banyak aparat lokal tidak siap secara teknis, serta meningkatnya potensi korupsi dan konflik kepentingan. Jadi bisa dibilang Aceh jadi pelajaran penting bahwa semakin besar dana bantuan, semakin besar pula risiko tata kelola. Dalam konteks ini, keengganan pemerintah sekarang bisa dibaca bukan sebagai penyangkalan terhadap penderitaan, melainkan sebagai upaya menggunakan instrumen kebijakan secara proporsional. Tampaknya Presiden Prabowo ingin menerapkan pendekatan yang berhati-hati. Pendekatan ini memang tidak populer, tapi tidak otomatis salah. Sebagian pihak juga menganggap status nasional dengan sendirinya akan mempercepat bantuan. Namun sesungguhnya dalam banyak kasus yang mempercepat bantuan bukan status, melainkan kapasitas dan koordinasi. Jika aparat, logistik, dan jalur distribusi sudah bergerak, maka penambahan status tidak selalu membuat bantuan tiba lebih cepat. Dengan mengatakan ini, saya tidak bermaksud menutup ruang kritik. Kritik publik pasti dibutuhkan, terutama ketika pemerintah tidak cukup memberi penjelasan tentang logika, kebijakan, dan kriteria penetapan bencana. Jika pemerintah lebih terbuka menjelaskan mengapa belum, mungkin persepsi negatif tidak akan sebesar sekarang. Tapi di sisi lain kita juga perlu jujur pada diri sendiri sebagai publik. Kadang-kadang kita terlalu terpesona oleh simbol, istilah nasional, kunjungan pejabat, atau deklarasi resmi. Padahal bagi korban di lapangan, yang paling penting adalah hal-hal konkret seperti bantuan tiba tepat waktu, kebutuhan dasar terpenuhi, dan rasa aman dipulihkan. Karena itu fokus perhatian seharusnya tidaklah ditujukan pada status administratif bencana daerah atau bencana nasional sebagai penanda keseriusan negara. Dalam situasi bencana yang paling kita butuhkan bukan hanya empati, tapi juga kejernihan berpikir. Karena pada akhirnya tujuan kita sama, memastikan negara bekerja sebaik mungkin untuk warganya, dengan atau tanpa label bencana nasional. Pada akhirnya kita memang harus mengakui bahwa dalam situasi bencana, kemarahan sering terasa lebih cepat daripada pemahaman. Tapi jika kita ingin negara bekerja lebih baik, maka kritik pun harus bekerja lebih cerdas. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.